Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini tempat kita ngobrol santai tapi berbobot bareng aku yang bakal nemenin kalian ngebahas topik yang gak cuma penting tapi juga benar-benar jadi pegangan hidup kita sebagai muslim, yaitu studi hadis. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi teman-teman, kita bakal bahas 3 poin penting seputar hadis, mulai dari konsepnya, sejarah pertumbuhan, sampai perkembangan hadis itu sendiri. Nah, apa sih studi hadis? Kalau kita ngomongin secara etimologis, wah ini istilahnya bahasa kerennya nih, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, kabar, atau berita. Sedangkan kalau dari terminologis, hadis adalah segala bentuk yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat beliau. Jadi singkatnya itu kayak kumpulan dokumentasi langsung dari kehidupan Rasulullah. Oke, kita bahas kenapa sih hadis itu spesial. Yang bikin hadis ini spesial banget tuh, dia punya 3 komponen utama. Pertama, ada sanad, yaitu jalur periwayatan. Bayangin kayak rantai emas, setiap mata rantainya harus utuh dan terpercaya emasnya. Karena ini yang memastikan pesan hadis sampai ke kita secara akurat. Kedua, ada matan, yaitu isi pesan hadis itu sendiri. Nah, isi ini kudu dicek, diteliti. Kalau matanya nggak cocok sama Al-Quran atau fakta sejarah, ya berarti ada yang perlu dipertanyakan. Terakhir ada perawi, alias orang-orang yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi. Kayak para sahabat Nabi hingga imam-imam besar kayak Imam Bukhari dan Muslim. Contohnya gini, kalau kita baca hadis di Sahih Bukhari, biasanya formatnya kayak gini. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda. Nah, bagian dari Abu Hurairah itu sanad, sedangkan isi sabdanya itu matan. Dan akhirnya ditulis kalau ada keterangan hadis Bukhari, itu perawinya mencatat hadis tersebut. Jadi jelas banget ya posisinya gimana. Oke teman-teman, terus gimana sih sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis? Materi kedua. Nah, kalau kita mundur ke zaman Nabi Muhammad SAW, hadis ini awalnya disampaikan secara lisan. Para sahabat tuh udah hafal isi hadis. Tapi makin kesini, pas Nabi wafat, hadis mulai tersebar lebih luas. Masalahnya, ada aja orang yang mulai bikin hadis palsu. Makanya para ulama langsung pasang mode investigasi. Mereka memeriksa sanad, matan, sampai perawinya biar tahu mana yang benar asli dari Nabi. Oke. Di masa tabi'in, mulai tuh ada metode seleksi riwayat yang lebih ketat. Lalu masuk ke masa tanwin atau pembukuan. Disinilah hadis-hadis mulai ditulis secara resmi dan akhirnya muncul kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari dari Muslim. Prosesnya panjang banget, penuh dedikasi, tapi semua itu buat memastikan kalau hari ini bisa baca dan paham hadis yang valid dan terpercaya. Ngomong-ngomong soal kodifikasi hadis, tahu nggak sih kalian kalau ini proses yang beda banget sama sekedar penulisan pribadi. Nah, ini kita masuk ke materi ketiga. Kodifikasi resmi baru dimulai ulama zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi, ulama zaman dulu nggak cuma kumpulan hadis, tapi juga pengelompokan, verifikasi, bahkan klasifikasi berdasar tema. Hasilnya yaitu kitab-kitab hadis keren yang kita kenal sekarang. Makanya penting banget buat kita tahu klasifikasi hadis seperti sahih, hasan, dan doif. Sahih itu yang sempurna, nggak ada cacat. Nah, hadis hasan hampir sempurna tapi ada kekurangan kecil kayak hafalan perawinya kurang kuat. Nah, kalau doif itu hadis lemah ya teman-teman, atau cacat. Kalau kita paham bedanya, insya Allah kita akan gampang temakan info. Kita nggak gampang temakan info palsu dari orang yang menghantarkan hadis. Oke teman-teman, itu dia sedikit gambaran tentang studi hadis. Jadi mulai dari konsep sejarah sampai pengklasifikasinya, semuanya saling berkaitan. Intinya studi hadis itu benar-benar penting banget buat kita pelajari biar apa?
biar makin tahu dan bisa diamalkan itu sesuai sama Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, share, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.